Calling Mike and hi teman curhat. Hujan-hujan gini enaknya curhat. Kali ini ada curhatan dari UKM Indonesia untuk pemerintah negeri ini. Kalian pelaku UKM di Indonesia juga nggak? Kalau iya, kalian pasti juga punya unek-unek yang beragam kan? Tentang kebijakan pemerintah, regulasi ini dan itu, terkait izin, syarat-syarat, dan segala tete bengeknya. Well, sebelum lanjut, temen curhat mau disclaimer dulu nih, supaya nggak bikin huru-hara dan dosa. Ini bukan bentuk caci maki kepada pemerintah ya. Bukan juga sebuah provokasi untuk menggiring opini pendengar ke arah negatif. Ini hanya sekedar curahan hati pelaku UKM di negeri ini. Boleh dong ya, istilah anak zaman sekarang tuh sharing, sekedar berbagi curahan hati. Maklum, bisanya curhat lepas kayak gini ya cuma di depan mic, gak bisa di mana-mana lagi. Oh ya, satu lagi buat kalian yang suka motong-motong video, nyomot-nyomot video orang, jangan ambil dan jangan potong-potong video ini ya, saya nggak ridho. Oke, kita lanjut. Kalian sudah familiar dong sama 5G? Nah, 5G itu 90% teknologi gadgetnya sama dengan 4G, hanya chipnya diganti dengan yang lebih cepat konduktivitinya. Lalu sebagian besar pembedaan antara HP mahal dengan HP ekonomis di 4G itu ada di emasnya. Emas yang dipakai HP 4G lebih mahal dan lebih banyak jumlahnya dibanding emas yang dipakai di HP ekonomis 4G. Nah, kalau di 5G, si emas itu tadi diganti dengan iridium. Kalian masih ingat gak iridium apa? Lupa? Google guys. Sekarang, kedepannya Indonesia gimana? Saran nih untuk pemerintah, izinkan kami para UKM mengcopy paste gadget 4G dan 5G untuk kemudian dimodifikasi mengganti bahannya dengan rhodium. Tahu kan rhodium apa? Lupa juga? Google guys, cus. Dengan begitu kita akan mampu membuat 6G. Dang, sounds great ya. 6G ini akan lebih cepat 10 kali lipat dari 5G. Pertanyaannya, ini nih. Bolehkah para UKM ini membangun dengan izin khusus? Atau paling enggak jangan diganggu dengan masalah izin deh. Gak usah dipertanyakan masalah teknologi, jangan dipertanyakan masalah tete bengek lainnya yang bahkan gak ada teteknya, hanya tinggal bengeknya aja. Jangan ya, please. Jangan sampai kejadian seperti mobil listrik tuh. Jangan juga sampai kejadian seperti teknologi penyembuhan kanker yang akhirnya harus hijrah ke Malaysia atau ke Jepang. Lebih parahnya jangan sampai seperti kejadian pesawat terbang fly by wire-nya Pak Habibie yang semuanya hanya tinggal CCM alias cita-cita mulia karena hal sepele, yaitu tidak adanya dukungan pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa dukung atau belum mau mendukung dengan alasan A sampai Z, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kami ini jangan diganggu, jangan dirusuhin, dan tolong kami dikasih kemudahan. Para UKM ini tidak perlu dana pemerintah. Para UKM ini cuma minta dukungan dengan didiamkan. Gak usah lah sertifikat ini itu ditanyain atau perizinan ini itu ditanyain. Jangan juga ngasih persyaratan yang aneh-aneh. Yang pasti, para UKM ini akan menduplikasi apa yang sudah ada, kemudian ditwist sedikit, dimodifikasi sedikit. Meluruskan ya kepada netizen dan pemerintah yang terhormat, duplikasi ini jangan dibilang jiplak atau niru, intinya dukung aja. Karena dalam konsep membangun sebuah kemampuan, proses pengulangan itu adalah sarana, cara mengasah kemampuan agar terampil. Jadi jangan dinyinyirin guys. Juga gak usah ditanya proses rhodiumnya dari mana sumbernya, gadget mana yang ditiru. Intinya, mau nggak kita punya 6G di Indonesia? Dan bahkan insya Allah kita akan punya satelit sendiri yang nanti lokasinya di tengah Indonesia. Untuk apa? Ya setidaknya untuk mengendalikan 6G-nya Indonesia. Satelitnya nggak ke negara lain kok. Lalu, perilaku manusia Indonesia ke depan akan bagaimana dengan adanya teknologi lokal 6G ini? Ya paling nanti masyarakat Indonesia mereka akan punya 3 gadget. 4G-nya Amerika, 5G-nya Cina, dan 6G-nya Indonesia. Enggak apa-apa kan kalian bawa 3 gadget? Bener deh Pak pejabat yang terhormat. Dalam ilmu aplikasi psikologi itu ada sebuah statement. Keunggulan itu tidak ada. Yang ada hanya pengulangan. Jadi kalau mau menjadi manusia yang unggul, mau menjadi negara yang unggul, ulangi hal yang sama ribuan kali. Misalnya nih,
Islam mampu menaklukkan Konstantinopel itu dulu butuh ribuan kali perang menggempur Konstantinopel. Gagal, ulangi lagi. Gagal, pelajari lagi. Sampai akhirnya baru berhasil ditaklukkan di generasi muda yang unggul akibat proses pengulangan tersebut, yaitu di masanya Muhammad Al-Fatih. Kalian tahu kan kisah inspiratif ini? Atau Tiger Woods deh, pemain golf dunia. Dia itu main golf 5 jam sehari sejak usia 4 tahun. Ketika dia usia 20 tahun, dia jadi juara dunia. Begitu juga dengan Rudy Hartono. Hai Mas Rudy, apa kabar? Main badminton dari usia 6 tahun 5 jam sehari. Di umur 18 tahun, dia juara dunia. Sama halnya dengan petenis Rafael Nadal. 12 kali juara dunia French Open itu adalah kerja keras dirinya 25 tahun 5 jam sehari. Jadi kesimpulannya, mengulang itu kunci sukses. Untuk itu, para UKM ini meminta izin kepada pemerintah untuk melakukan imitating, meniru produk asing sampai ribuan kali, agar bisa menjadi terampil dan kemudian atas izin Allah akan menjadi pencipta yang terampil. Sekali lagi, kebijakan Anda, wahai penguasa, itu tuh bener-bener kami harapin banget, sangat kami harapkan. Izinkanlah para UKM ini untuk melakukan pengulangan. Boleh ya Pak? Diizinkan nggak rakyat Indonesia ini memiliki teknologi 6G? Ditunggu loh janjinya membantu rakyat dan negaranya sendiri. Salam cinta dari teman curhat.